Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbekallah selama engkau masih hidup di dunia, karena engkau tidak pernah tahu ketika malam telah datang, akankah engkau masih hidup sampai esok hari. Betapa banyak orang sehat meninggal tanpa didahului penyakit. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sakit yang justru masih hidup bertahun-tahun setelahnya. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan akan memiliki usia yang panjang, tetapi mereka akhirnya dimasukkan dalam gelapnya kubur di usia yang begitu belia. Bagaimanakah malam terakhir yang akan Anda lalui dari kehidupan dunia ini? Serta apakah yang diucapkan oleh para penduduk alam kubur ketika ajal menjemput mereka? Sebuah kenyataan yang akan kita hadapi, yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kita sering-sering mengingatnya. Tetapi banyak dari kita yang justru benci untuk mengingatnya, serta menjauhi pembicaraan tentangnya. Sebuah hakikat besar, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan binasa, dan setiap yang baru pasti akanlah hancur. Hanya dalam waktu yang singkat, dalam sekejap mata, ruh manusia akan kembali kepada penciptanya, maka manusia pun berpindah ke alam yang baru. Umur berlalu, usia telah habis, ajal pun datang. Wahai orang yang masih tertawan dengan hawa nafsunya, waktumu telah kau gunakan dalam main-main dan hal yang sia-sia, sementara engkau masih dalam kesibukanmu mengejar dunia. Tanpa kau sadari, kau pun sudah tak lagi di dunia ini. Betapa banyak kita dikejutkan dengan kabar orang yang kita kenal telah meninggal, padahal sebelumnya kita mengenalnya sebagai orang yang sehat, dan tak pernah kita sangka bahwa ajalnya akan datang secepat itu. Hal tersebut sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Min iqtirabis sa'ah an yural hilalu qubulan, fa yuqalu lil lailatain, wa an tuttakhadhal masajidu turuqan, wa an yadhhara mautul faj'ah." Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah datangnya hilal hari pertama bulan Hijriah disangka sudah masuk hari kedua, serta masjid-masjid dijadikan sebagai tempat lalu, dan munculnya kematian yang datang secara tiba-tiba. Diriwayatkan bahwa malaikat maut masuk ke kediaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian beliau pun bertanya kepadanya, "Siapakah kau?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah yang tak pernah takut kepada para raja, dan tidak pernah terhalangi untuk masuk istana mereka, serta tidak menerima suap." Nabi Daud berkata, "Berarti engkau adalah malaikat maut?" Dia menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata, "Engkau mendatangiku padahal aku belum bersiap-siap." Malaikat maut berkata, "Wahai Daud, di manakah si fulan kerabatmu? Di mana jugakah si fulan tetanggamu?" Beliau menjawab, "Sudah meninggal." Malaikat maut berkata, "Tidakkah sudah ada ibrah yang bisa kau ambil dari kematian mereka agar engkau bersiap-siap?" Ketika manusia mulai merasakan tubuhnya semakin lemah, kesedihan serta kemurungan pun menyelimutinya. Setelah sebelumnya dia diliputi kebahagiaan, dia pun mulai berpikir usia yang telah dihabiskannya, serta masa muda yang disia-siakannya. Dia mengingat harta yang telah dikumpulkannya, serta rumah-rumah yang dibangunnya. Dia pun bersedih atas dunia yang akan dia tinggalkan, serta anak keturunan yang lemah yang dia khawatirkan setelah dia meninggalkan mereka. Penyakitnya telah menggerogoti tubuhnya. Obat-obatan pun tidak berhasil mengembalikan kesehatannya. Para dokter telah angkat tangan, serta orang-orang yang mengasihinya pun telah berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jika saat itu telah datang, telah tiba waktu sekarat, dia pun melihat keluarga dan kerabatnya di sekelilingnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia mendengar tanpa bisa berkata-kata. Dia membolak-balikkan pandangannya untuk melihat orang-orang yang berada di sisinya. Mereka juga hanya bisa menatapnya tanpa bisa memberikan bantuan apapun kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Dia pun berjuang sendirian menghadapi sekarat dengan segala deritanya, hingga jika tiba saat ajalnya dan datang waktu yang telah ditakdirkan, ruhnya pun keluar dengan dibawa oleh para malaikat, dan jasadnya pun hanya tinggal menjadi jenazah di antara keluarganya. Saat datangnya kematian merupakan waktu yang tidak bisa diakhirkan oleh siapapun, baik bagi dirinya ataupun orang lain, meskipun hanya sesaat. Allah Ta'ala berfirman, "Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Kematian akan menjemput mereka dalam sekejap, ketika mereka masih bertengkar memperebutkan dunia, atau disibukkan dengan kehidupannya, waktu yang tidak disangka-sangka dan tidak mereka harapkan kedatangannya. Waktu mereka berada di dunia pun berakhir, dalam kondisi yang mereka terbiasa melakukannya, tanpa mampu untuk berwasiat kepada orang-orang yang mereka tinggalkan ataupun untuk kembali kepada mereka.
Ini merupakan peringatan Allah bagi orang-orang yang lalai, yang melupakan tentang kenyataan akan datangnya kematian, kelalaian yang disebabkan oleh dunia, maka kematian pun akan menjadi satu hal yang mengejutkan baginya. Tidak ada sedikit pun waktu yang tersisa untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kematian bukanlah hal yang bisa diharap untuk diulur-ulur. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan saatnya harus pergi dari dunia ini. Setelah kematiannya, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk beramal ibadah, bertaubat